Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami yang beranggotakan saya pribadi Ihsan Fauzi, saya Najiah Manadiba, Saya Syafri Zalfa, saya Naila Rahma. Nah, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemberontakan dari TII yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. TII ini berberontak di 5 wilayah di Indonesia. Yang pertama di Jawa Barat, yang kedua di Sulawesi Selatan, yang ketiga di Aceh, yang keempat di Kalimantan Selatan, yang kelima Sulawesi Selatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke wilayah Jawa Barat terlebih dahulu. Pertama, ada pemberontakan DITI di Jawa Barat. Penyebab terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab kemerdekaan Republik Indonesia saat itu masih dibayang-bayangi oleh Belanda. Kehadiran Belanda yang masih berusaha menduduki wilayah Republik Indonesia. Terlebih setelah perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Selain itu, perjanjian Renville juga dianggap tidak dapat melindungi warga Jawa Barat. Akibatnya Kartosuwiryo yang merasa kecewa memilih mendirikan negara Islam yang bernama Negara Islam Indonesia. Yang ia pimpin sendiri. Ia memproklamasikan berdirinya NKRI melalui maklumat pemerintah nomor 2 Romawi /7. Pemberontakan ini berakhir pada 1950 setelah Kartosuwiryo dibekuk oleh Letnan Suharto, pemimpin Kompice Batalion 358 Kujang /Siliwangi. Selanjutnya dilanjutkan. Baik, selanjutnya itu adalah pemberontakan di Jawa Barat. Untuk selanjutnya, TII ini berberontak di daerah Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini kasusnya sama seperti di Jawa Barat, yaitu Renville, yang dimana perjanjian antara Amir Fatah dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, Amir Fatah ini diikuti oleh pasukan Hizbullah. Lalu setelah itu Amir Fatah memulai pemberontakan di Jawa Tengah yang bertempatan di Pekalongan, Brebes, dan Tegal. Nah, pada saat itu perjanjian Renville itu ditandatangani dengan persyaratan bahwa orang yang selain dari negara atau dari daerah Jawa Tengah tidak diperbolehkan untuk berada di Jawa Tengah, dan perjanjian itu disepakati, namun pihak dari TNI itu mengingkari perjanjian tersebut. Nah, setelah itu Amir Fatah dijadikan panglima TII, yaitu Tentara Islam Indonesia, oleh utusan dari Kartosuwiryo. Lalu di Jawa Tengah juga tidak terjadi di Brebes, Tegal, dan Pekalongan saja, namun ada di Kudus, Klaten, dan Surakarta. Nah, pada tadi Amir Fatah yang dipimpin oleh Amir Fatah itu berhasil ditumbangkan oleh TNI, karena pada saat itu Amir Fatah itu kalah atau mundur dikarenakan kurangnya partisipasi dari penduduk itu sendiri. Lalu yang kedua, tadi sesudah Amir Fatah menyerah pada tahun 1951. Lalu dilanjutkan lagi oleh Kiai Haji Mahfud, atau lebih dikenal sebagai Kiai
Sumolongo. Sumolongo ini apa namanya tadi, diikuti atau dibantu oleh AUI, yaitu AUI itu Angkatan Umat Islam. Untuk tempat yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud itu berlokasikan di Pantai Selatan. Nah, pada pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud ini terjadi karena adanya demobilisasi AUI, yaitu demobilisasi itu banyak ditariknya penugasan terhadap militer AUI, yaitu Angkatan Umat Islam. Nah, di situ tentara nasionalis pemerintahan mengajak Kiai Haji Mahfud untuk berdialog, namun Kiai Haji Mahfud menolaknya, dan itu mendiskusikan tentang demobilisasi AUI, yang dimana tadi disebutkan bahwa demobilisasi itu mencabut penugasan militer terhadap angkatan umat Islam. Ya. Nah, setelah itu Kiai Haji Mahfud itu menolak, lalu Kiai Haji Mahfud tidak setuju dan langsung memberontak pada tahun 1950. Nah, setelah itu TNI menyerang dan memborbardir pemimpin, yaitu Kiai Haji Mahfud. Lalu Kiai Haji Mahfud meninggal. Nah, Kiai Haji Mahfud ini ingin menciptakan DITI dengan berprinsipkan pedoman Islam. Nah, Kiai Haji Mahfud ini akhirnya mati, lalu pasukan-pasukan yang lain itu bergabung dengan pasukan dari Pekalongan atau Tegal. Nah, dari situ sudah kepemimpinan dari Kiai Haji Mahfud itu sudah hancur, dan pasukan yang lainnya bergabung dengan pasukan Tegal yang dipimpin tadi oleh Amir Atul. Lalu di Jawa Tengah juga ada lagi pemberontakan, yaitu oleh Batalion 426 yang terjadi di Kudus, Klaten, Surakarta. Nah, batalion juga ini pada akhirnya dimusnahkan juga oleh TNI. Nah, itu tentang pemberontakan DITI yang ada di Jawa Tengah. Lalu selanjutnya ada di pemberontakan di Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini terjadinya pemberontakan dikarenakan para penduduk atau para masyarakat yang memerdekakan pada saat itu merasa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pada saat itu. Nah, di Sulawesi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Mahar Muzaffar. Dan itu pernah menjadi komando di Jawa. Nah, pada tahun 1949 Letnan Kolonel Mahar Muzaffar ini ditugaskan kembali setelah membantu menjadi komando di Jawa, dan kembali ditugaskan pada tahun 1949 di Sulawesi tempat tinggalnya. Dia ditugaskan untuk sama menjadi komando, yaitu KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Nah, dia ditugaskan di sana untuk menjadi komando dan mengkoordinir orang-orang Sulawesi. Nah, setelah Letnan Kolonel Mahar Muzaffar ini berada di Sulawesi, Letnan Kolonel ini
diajak berunding dengan pemerintah untuk menggantikan atau yang menggantikan ideologi yang asalnya Letnan Kolonel ini memiliki pedoman yaitu Islam, namun diajak diskusi dengan pemerintah, namun Letnan Kolonel ini menolak dan berkeinginan menjadikan anggota dari TI ini untuk dijadikan sebagai Brigadir Hasanuddin. Namun pemerintahan pada saat itu menolaknya dan pada akhirnya Letnan Kolonel Kahar Muzakar ini memberontak. Nah, lalu terjadilah pemberontakan di Sulawesi Selatan. Lalu Letnan Kolonel pada 7 Agustus 1953 mengatakan menyerahkan diri sebagai bagian dari NII, yaitu NII yaitu Negara Islam Indonesia. Setelah pemberontakan, pada akhirnya Kahar Muzakar atau Letnan Kolonel ini tewas pada tahun 1963 ayat 65. Tewasnya Letnan Kolonel ini disebabkan karena beliau ditembak dan adanya penyergapan. Nah, itu pemberontakan yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada pemberontakan dari Kalimantan Selatan. Ya, masih pada tahun 1950, pemberontakan DITI juga terjadi di Kalimantan Selatan, yang dimana Kalimantan Selatan ini dikomandani oleh Ibnu Hajar. Penyebab pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan bermula ketika Ibnu Hajar merasa kecewa ke reorganisasi TNI. Salah satu Alris Divisi 4, kelompok tempat ia bertugas. Sebab reorganisasi ini membuat beberapa anggota Alris Divisi 4 diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Dan dari sinilah kekecewaan Ibnu Hajar bermula, yang akhirnya membentuk pasukan yang bernama gerilya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Dan setelah membuat gerilya Kesatuan Rakyat yang Tertindas ini, Ibnu Hajar pada tahun 1950 mendapatkan sebanyak 60 anggota dan melakukan serangan pertama ke Kesatuan Tentara. Setelah melakukan serangan ini, jumlah pasukan Ibnu Hajar justru bertambah makin banyak dan menjadi 250 orang. Ibnu Hajar pun kembali melakukan serangan pada Oktober 1950. Di tengah peristiwa ini, Ibnu Hajar sempat beberapa kali menyerahkan diri, namun dirinya tetap lari kacar-kacir ke sana sini, dan akhirnya membuat dia tidak bisa tertangkap oleh TNI. Namun barulah pada 1963 ia menyerahkan diri secara sukarela gitu, karena dia udah memenuhi perjanjian pengampunan dengan TNI. Lalu pada 1965 ia dibawa ke Jakarta untuk mengikuti proses pengadilan di Mahkamah Militer. Berdasarkan keputusan pengadilan pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar resmi dijatuhi hukuman mati. Ia meninggal dunia setelah dieksekusi pada 22 Maret 1965. Baik, itu ada pemberontakan dari TI di daerah Kalimantan Selatan. Lalu TI berberontak di daerah Aceh. Baik, pada 25 September 1953, pemberontakan DITI di daerah Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere merupakan pimpinan
merupakan pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh. Pemberontakan ini terjadi berawal dari adanya pernyataan proklamasi terkait berdirinya FII di bawah kuasa Kartosuwiryo. Pada waktu itu, Provinsi Aceh masih melebur ke Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan ini dianggap tidak menghargai jasa baik masyarakat Aceh karena pada saat berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI pada masa revolusi. Kekesalan Daud semakin memuncak karena perjanjian Presiden Soekarno yang berjanji bahwa Aceh boleh menetapkan syariat Islam dan tetap menjadi bagian provinsi Indonesia pada tahun 1948. Ia merasa dibohongi oleh Presiden Soekarno sehingga memutuskan melakukan pemberontakan dan menyatakan diri bergabung dengan DI atau TII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Meskipun berjalan dengan pelik, pemberontakan DI atau TII di Aceh ini mampu diselesaikan dengan cara bermusyawarah pada tahun 1962. Kang Haikal perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok mana? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang DI ya. Memang bagus. Dan saya ingin bertanya mengenai yang awal yang tadi yang mengenai tentang Amir Fatah. Mengapa tokoh DI Amir Fatah itu menganggap pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI itu sudah terpengaruh gitu dengan persepsi yang dijerumuskan pada komunisme? Mungkin itu kayaknya dari saya komunisme ya. Boleh diulangi pertanyaannya? Oke, mengapa tokoh TNI ini yang dinaungi oleh Amir Fatah itu menganggap gitu, bahwa pemerintahan dan Tentara Nasional Indonesia itu sudah terpengaruhi gitu dengan persepsi yang dijerumuskan para komunis. Baik, terima kasih kepada Kang Haikal yang sudah bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Haikal. Yang akan saya jawab yaitu kenapa Amir Fatah beranggapan bahwa pemerintah dan TNI itu komunis. Yang pertama karena Amir Fatah itu merasa tidak dihargai perjuangannya, karena dia sudah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memerdekakan Indonesia, namun pada akhirnya pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian Renville yang mengakibatkan Amir Fatah itu tidak setuju, dan pada akhirnya Amir Fatah itu memberontak dengan beralasan bahwa Amir Fatah ingin mendirikan negara Islam Indonesia, yaitu Darul Islam. Nah, di situ Amir Fatah langsung membuat pasukan yang dinamakan bersama pasukan Hizbullah. Nah, seperti itu Kang Haikal. Ya, bisa terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan salah kata dalam presentasi kami kali ini. Mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.